Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Melia Yuniasari, kelas 6B dari Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Huamka. Nah, pada video kali ini saya akan membuat penjelasan tentang RPP Kurikulum Darurat dan Lesson Plan. Nah, untuk lebih lanjutnya, langsung aja disimak. Nah, di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Bisa kalian lihat di sini nama sekolahnya SMA Maju Nusantara, kelasnya itu kelas 10 dan semester 1. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran 45 menit dan tahun pelajarannya 2020-2021. Nah, adapun kompetensi dasarnya 1.1 menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran serta asumsi yang mendasarinya. Selanjutnya yang A, tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran di RPP ini yaitu mendeskripsikan proses terbentuknya hukum permintaan dan penawaran. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Seperti yang kita tahu, kegiatan pembelajaran itu kan ada 3 ya. Yang pertama pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, di sini pendahuluannya ada salam, sapa, doa, apersepsi, memberikan motivasi kepada siswa. Nah, memberikan motivasi kepada siswa itu bertujuan agar siswanya itu lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Lanjut ke kegiatan inti. Kegiatan inti di sini guru menjelaskan secara singkat tentang hukum permintaan dan penawaran. Jadi, siswa secara kelompok itu ditugaskan mencari informasi dan berdiskusi tentang 1. Menemukan hukum permintaan dan penawaran serta asumsi-asumsinya. Yang kedua, menunjukkan penerapan hukum permintaan dan penawaran terhadap barang dalam kehidupan di masyarakat. Dan yang ketiga, siswa disuruh memberikan contoh-contoh penerapan hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, selanjutnya siswa diberi tugas untuk membuat laporan hasil diskusi kelompok. Jadi, hasil pekerjaan siswa itu nantinya dikumpulkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh guru dengan cara mengirim tugasnya ke Google Classroom. Nah, selanjutnya ada kegiatan penutup. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran. Lalu, guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas secara mandiri seperti membuat ringkasan atau resum tentang topik yang telah dipelajari tadi. Selanjutnya, guru mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam. Nah, di sini ada sumber belajar. Sumber belajarnya itu memakai buku paket hukum permintaan dan penawaran kelas 10. Ada juga kita menggunakan internet. Dan selanjutnya video animasi penjelasan tentang hukum permintaan dan penawaran serta contoh sederhana dan permintaan dari permintaan dan penawaran yang bisa dilihat di YouTube. Nah, video animasi ini berguna banget ya buat para siswa supaya siswanya itu tidak merasa bosan ataupun jenuh selama pembelajaran. Jadi bisa diselingi dengan menonton video animasi tersebut. Nah, selanjutnya ada C ya, penilaian. Yang pertama itu prosedur. Prosedur ini terdiri dari penilaian proses belajar mengajar dan penilaian hasil belajar. Lalu yang kedua, alat penilaian. Soalnya ini terlampir di sini atau biasa disebut dengan evaluasi. Jadi evaluasinya itu saya menggunakan tentang soal yang metodenya itu pilihan ganda. Dan yang terakhir di sini ada mengetahui kepala SMA Maju Nusantara dan guru mata pelajaran ekonomi. Nah, selanjutnya ada lesson plan. Nah, lesson plan itu yang pertama ada objektif. Nah, objektif di sini itu seperti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi, kalau di bahasa Indonesianya itu kayak
mirip sama standar kompetensi, dan objektif ini tuh nggak ada batasannya, jadi bebas mau berapa aja, cuma harus disesuaikan sama materi pembelajarannya juga. Nah, di sini bisa dilihat objektif saya itu siswa mendeskripsikan tentang proses terbentuknya hukum permintaan dan penawaran. Nah, lanjut yang kedua ada subject matter. Nah, subject matter itu berisi tentang topiknya apa, referensinya itu seperti referensi belajarnya itu dari mana aja, sama instruksional materials itu alat dan bahan yang digunakan selama proses belajar mengajar. Nah, topiknya itu bisa dilihat law of supply and demand. Referensinya itu saya menggunakan buku Sadono Sukirno, Mikroekonomi Teori Pengantar. Nah, alat dan bahannya itu menggunakan buku, internet, video animasi yang ada di YouTube. Oke, selanjutnya ke prosedur. Ya, prosedur di sini itu kegiatan, prosedur yang pertama itu preliminary activities. Nah, kayak kegiatan awalnya. Nah, kegiatan awalnya di sini tuh ada salam, doa, dan apersepsi. Selanjutnya ada motivasi. Lalu lanjut yang ketiga, lesson proper. Nah, di lesson proper ini ada analisis atau diskusi ya. Analisis atau diskusi ini jadi kita sebagai guru kayak memberi stimulus ke siswa lewat pertanyaan-pertanyaan. Nah, si analisis ini tuh semacam petunjuknya tapi dalam bentuk pertanyaan. Kayak kalau kita mengajar itu kan suka ada sesi diskusi ya antara guru dan murid. Nah, itu sama aja sama ini nih analisis atau diskusinya itu. Nah, selanjutnya ada abstraction. Nah, abstraction ini tuh gambaran atau garis besarnya dari materi yang diajarkan. Nah, abstractionnya explain the law of supply and demand and the underlying assumption. Selanjutnya ada application. Nah, application di sini tuh seperti aktivitas kerja siswa yang berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan. Apakah siswanya sudah mengerti atau tidak? Nah, kalau application-nya itu lebih ke aktivitas siswa ya, secara kelompok atau perorangan tapi lewat kegiatan. Seperti itu. Terus selanjutnya ada evaluation atau evaluasi. Nah, evaluasi ini mengisi lembar kerja. Bentuknya bebas, boleh bentuk pertanyaan, bisa memakai model soal esai, pilihan ganda, atau yang lainnya, disesuaikan aja dengan materi pembelajarannya. Nah, kalau di sini saya menggunakan model soalnya itu pilihan ganda nomor 1 sampai 6. Nah, yang terakhir ada assignment. Assignment di sini tugas rumah siswa atau biasa disebut dengan PR. Ini juga bebas, kalian mau ngasih bentuk PR-nya itu dalam bentuk apa? Bisa membuat makalah, main mapping, atau yang lainnya. Tapi kalau saya di sini memberi PR atau pekerjaan rumah ke siswa itu meresum materi atau topik yang sudah dipelajari tadi sama proses pembelajaran tadi. Oke, segitu saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.